Ya, informasi pertama pemirsa, kapal tugboat Python yang menggandeng tongkang muatan batu bara terbakar di perairan ambang luar Sungai Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan seluruh kru dan ABK berhasil diselamatkan. Kapal tugboat Python yang menggandeng tongkang muatan batu bara terbakar di perairan ambang luar Sungai Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Bantuan pemadaman dari dua kapal tugboat lainnya yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Diketahui kapal tugboat Python yang terbakar tengah menggandeng tongkang bermuatan batu bara tujuan Indramayu, Jawa Barat. Penyebab terbakarnya tugboat Python masih dalam penyelidikan tim Lab 4 bersama Subdit Gakumpol Air Polda Sumatera Selatan. Jadi tadi sudah kita melaksanakan evakuasi dibantu dengan kapal TB Karya Pasifik dan kapal TB Legundi. Dalam kejadian ini alhamdulillah tidak terjadi atau tidak ada korban. Jadi para awaknya sudah berhasil kita evakuasi. Nah, untuk penyebabnya sampai saat ini kita masih melaksanakan penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh anak buah kapal tugboat Python berhasil diselamatkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Penertiban pedagang kaki lima di Deli Serdang, Sumatera Utara berakhir ricuh. Penertiban dilakukan setelah adanya laporan warga yang resah dengan pedagang kaki lima yang memakan badan jalan. Sebelumnya ratusan warga desa Bandar Khalifah, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara mendatangi kantor camat. Warga memprotes semakin menjamurnya pedagang kaki lima di Pasar Gambir yang memakan badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan. 7 tahun 2015 sudah 7 bulan. Mengetahui kedatangan petugas, para pedagang pun panik dan langsung mengamankan barang dagangannya. Aksi tarik-menarik pun tak terhindarkan. Pedagang yang tak terima barangnya diamankan pun berusaha merebutnya dari petugas. Saya bersyukur atas dukungan masyarakat. Namun kami juga punya kendala, kami juga punya batasan. Tadi disampaikan Ibu Katrina, ini pasar pagi. Terima kasih gagasannya. Kita akan mainkan di pagi hari. Terima kasih Pak Camat, terima kasih. Ya. Sebelumnya warga sudah berulang kali memprotes PKL itu. Sementara itu Camat mengaku permasalahan ini takkan selesai jika masyarakat tidak mendukung programnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar lubang septic tank di rumah sewa yang dijadikan klinik aborsi legal Kemayoran, Jakarta. 2 wanita yang dijadikan tersangka utama dihadirkan dalam proses pembongkaran. Dua wanita tersangka utama kasus aborsi ilegal dihadirkan dalam proses pembongkaran lubang septic tank di sebuah rumah sewa yang dijadikan klinik aborsi ilegal di Jalan Mira Delima, Kemayoran, Jakarta. Sebelum pembongkaran dilakukan, kedua tersangka terlebih dahulu digiring ke dalam rumah untuk menunjukkan proses pembuangan janin hasil aborsi dari lubang kloset kamar mandi dan tertampung di liang septic tank. Pembongkaran lubang septic tank pun dilakukan menggunakan alat berat jenis bor listrik. Seorang tersangka merupakan otak utama yang berperan menyewa rumah, mencari pasien dan mengajak tersangka lainnya untuk mengaborsi, padahal tidak memiliki latar belakang medis. Hari ini kita melakukan pembongkaran untuk menemukan janin-janin yang menurut keterangan dari pelaku dibuang ke dalam sebuah kloset tentunya sampai dengan kepada septic tank, dan mudah-mudahan bisa kita temukan alat bukti baru dari janin-janin yang mereka buang. Polisi juga telah menetapkan 7 tersangka lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang residivis curanmor di Padang, Sumatera Barat kembali ditangkap polisi. Pelaku yang akan ditangkap melarikan diri hingga terjadi aksi kejar-kejaran dan kecelakaan di jalan raya.
Pelaku curanmor di Padang, Sumatera Barat ditangkap di daerah Gating oleh tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang. Pelaku yang melarikan diri terlibat kecelakaan dan membuat dirinya tak berdaya saat diamankan petugas. Sebelumnya, petugas tengah menyamar sebagai pembeli. Namun saat petugas bertemu dengan pelaku yang bernama Valdo, dirinya langsung kabur. Pelaku yang merupakan residivis dengan kasus yang sama langsung digiring ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menerima perawatan medis. Kemudian dibawa ke Mapolres Padang. Kita melaksanakan penyelidikan langsung ke lapangan dengan tim Kelewang dan berhasil kita mengamankan yang diduga tersangka. Dari pengakuan pelaku ada berapa TKP? Menurut hasil pemeriksaan yang kita lakukan di unit Riksa, setelah kita penangkapan kita kembangkan untuk TKP ada lebih kurang 10. Tersangka mengaku telah beraksi di 10 TKP di wilayah hukum Kota Padang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ASN ditangkap tim Opsinal Satres Narkoba Polres Pariaman, Sumatera Barat. Pasalnya ASN ini tengah berpesta sabu bersama 2 temannya di salah satu rumah tersangka. Dan kami temukan orang ini bertiga. Pas kami masuk, saudara Alwi dengan JB berpunya sabu. Pesta sabu di Desa Cimparua, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman digerebek tim Opsinal Satres Narkoba Polres Pariaman, Sumatera Barat. Saat penggerebekan, polisi menemukan seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial A bersama 2 orang temannya dengan inisial WA dan S tengah menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Ya, ambil muncul tadi kan? Iya. Itu dipakai untuk bertiga pakai. Nah, jadi kami lakukan penggeledahan ruangan, kami temukan plastik. Di mana dipastikan? Di dalam kotak rokok. Namun saat digeledah, salah satu pelaku hendak menghilangkan barang bukti dengan cara menelannya. Namun anggota kami langsung mengamankan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tidak sempat tertelan, akhirnya kita amankan. Tidak pesta gitu? Iya, sudah. Pestanya sudah. Sebenarnya ada 2 paket, 1 paket sudah terpakai dan sisa 1 paket ini rencana mau dihilangkan juga. Tapi alhamdulillah anggota kita dengan sigap mengamankan barang bukti tersebut. Selain sabu, 3 unit HP dan 1 alat hisap atau bong juga berhasil diamankan dalam penggerebekan tersebut. Kini ketiga tersangka ditahan di Mapolres Pariaman. Mereka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, video oknum Satpol PP Kabupaten Bogor pesta miras di area pos jaga yang berlokasi di perkantoran Pemda Cibinong Bogor viral di media sosial. Kasatpol PP Kabupaten Bogor mengatakan keempat orang sudah diperiksa dan akan diberi sanksi disiplin. Tengah viral di media sosial, oknum petugas Satpol PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pesta minuman keras saat jaga malam di perkantoran Pemda Cibinong. Hal itu ditunjukkan dengan 2 botol besar minuman keras yang sudah kosong. Menanggapi hal ini, Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Bogor langsung menelusuri kebenaran video tersebut. Hasilnya, 4 anggotanya yang berada di lokasi kejadian diperiksa sesuai prosedur Undang-Undang Kepegawaian. Setelah menerima video tersebut, membaca, menelaah, ternyata saya yakinkan bahwa itu adalah anggota Pol PP. Anggota Pol PP, cuman kita mengambil langkah saat itu pun kita periksa. Tapi terhadap keempat orang ini yang melakukan jelas pesta miras ini akan ada perlakuan.